Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dosen Hibzon Esos MHUM, yang terhormat teman-teman yang telah berkenaan menonton video ini. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan atas puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa dapat menikmatinya pada sampai saat ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam jahiliyah yang kita rasakan saat ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angles Fernanda. Saya berasal dari kampus Al-Aqidah Al-Ahsiniyah, Jakarta. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah atau HES. Dengan membuat video ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya dalam sosiologi hukum. Dalam hal ini, saya berkesempatan menjelaskan dalam 3 materi. Yang pertama yaitu sistem hukum sosiologi sebagai nilai, sistem hukum sosiologi sebagai ideologi, sistem hukum sosiologi sebagai rekayasa. Baiklah, sebelum memasuki materi kita yang pertama yaitu hukum sebagai sistem nilai, perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia, di negara yang kita cintai ini, kita mengetahui bahwasanya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai sistem pemerintahan yaitu sistem hukum. Sedikit kita ketahui, banyaknya ada hukum antar agama, hukum sosial, hukum ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Dan kita berpatokan dengan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, langsung saja memasuki yang pertama, hukum sebagai sistem nilai. Menurut Satjipto Raharjo, nilai merupakan salah satu paradigma hukum, sehingga nilai dapat dilihat sebagai sosok hukum juga. Nilai sebagai kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Jadi, hukum sebagai nilai itu berpengaruh terhadap negara kita, terhadap masyarakat yang ada. Jadi, hukum di dalam nilai itu seperti nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama. Jadi, dapat kita ketahui bahwasanya hukum menurut Satjipto Raharjo, nilai adalah salah satu hukum bagi masyarakat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah hukum sebagai ideologi. Menurut Neumann berpendapat bahwasanya ideologi merupakan seperangkat gagasan yang menjelaskan atau yang melegalisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup dilihat dari segi tujuan. Dan sedikit kita ketahui, ideologi itu adalah cerminan seseorang atau masyarakat, dengan tujuan atau dengan cara mereka mendidik dirinya sendiri, atau yang mereka cerminkan untuk menggapai cita-citanya, begitu. Dan kita ketahui bahwasanya di negara kita sebagai negara hukum Pancasila, bahwasanya ideologi kita di negara Indonesia ini adalah Pancasila. Sudah kita ketahui Pancasila, apa saja isi Pancasila. Pancasila adalah ideologi bagi bangsa Indonesia. Jadi hukum sebagai ideologi itu karena ideologi itu sebagian artinya itu mencerminkan atau mencerminkan seseorang atau masyarakat untuk menjadi kedepannya
sesuatu yang bisa mencerminkan. Seperti di Indonesia itu di Pancasila, 5 sila tersebut itu menjadi motivasi atau cerminan bagi negara kita untuk maju ke depannya. Oke, yang selanjutnya adalah hukum sebagai rekayasa sosial. Pemikiran tentang hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Risco Fun dalam bukunya An Introduction to the Philosophy of Law. Pun mengatakan bahwasanya tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas rekayasa sosial. Jadi dalam banyaknya kalangan pun berusaha memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial ini dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan sosial yang keseimbangannya menyebabkan hukum itu berkembang. Jadi menurut Fon sendiri mengatakan bahwasanya dengan kepentingan sosial kita terhadap masyarakat itu menjadi penyebab perkembangan hukum yang ada di negara kita, khususnya di Indonesia. Dan menurut Fon menggolongkan kepentingan tersebut menjadi tiga golongan. Yang pertama, Fon merumuskan menggolongkan kepentingan yang sah dan dilindungi. Itu yang pertama, kepentingan umum, sosial, dan pribadi. Jadi dengan hal tersebut dapat kita ketahui kepentingan sosial itu sangat berguna, sangat kita yakini dan kita laksanakan sebagai untuk memajukan dan menegakkan hukum yang ada khususnya di negara yang kita cintai ini. Mungkin cukup sekian penjabaran tentang pemateri saya. Ada 3 materi. Yang pertama tadi adalah hukum sebagai sistem nilai, hukum sebagai ideologi, dan hukum sebagai rekayasa sosial. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.